Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu materi pelajaran bab transformasi, yaitu tentang translasi atau pergeseran. Untuk lebih mengenalnya, perhatikan contoh berikut. Ini ada sebuah mobil yang mogok di jalan tanjakan. Nah, ini didorong, ya, jalannya miring, ke atas dorongnya, berarti ke kanan ke atas karena jalannya menanjak. Ya, kita dorong, lihat posisi semula dengan posisi akhir, ya. Nah, keempat rodanya ini bergeser dengan jarak dan arah yang sama. Jaraknya sama, arahnya sama. Itulah ilustrasi tentang translasi. Ya, oke. Langsung saja kita lihat contohnya pada koordinat kartesius. Ya, ini tadi berarti di translasi berapa tadi? Ke kanan 4 misalnya, ke atas 3, atau dengan kata lain 4 ke kanan atau 4 meter ke kanan, 3 meter ke atas. Ya, itu ya. Oke, sekarang perhatikan contoh 1. Titik A dengan koordinat 5,2 ditranslasi 4, 3. Kita gambar titik A. Nah, ke kanan dari pangkal koordinat ke kanan 5, ke atas 2. Inilah titik A. Kemudian ditranslasi 4, 3. 4 ini berarti menunjukkan arah kanan kiri. Kalau positif berarti ke kanan, kalau negatif ke kiri. Sedangkan yang bagian bawah itu menunjukkan atas bawahnya. Kalau positif berarti ke atas, kalau negatif ke bawah. Berarti 4, berarti ke kanan 4, kemudian 3-nya ke atas, ya. Maka inilah titik A aksen, yaitu koordinatnya 9,5. Oke. Contoh 2. Ruas garis AB dengan titik A negatif 2,1 dan titik B-nya yaitu 5, negatif 3. Ditranslasi dengan translasi negatif 2, 4. Ya, kita gambar titik A negatif 2, 1. Nah, ini titik A. Kemudian kita gambar juga titik B 5, negatif 3. Ini titik B. Kemudian kita hubungkan kedua titik D. Inilah ruas garis AB. Nah, kalau kita translasi maka ujung-ujungnya saja titik A dan titik B saja yang kita translasi, yaitu negatif 2, 4. Berarti ke kiri 2, ke atas 4. Iya, inilah titik A aksen, yaitu negatif 4,5. Kemudian titik B ke kiri 2, ke atas 4. Berarti titik B aksennya yaitu 3,1. Kita hubungkan A ke B. Nah, itulah ruas garis A aksen B aksen yang merupakan bayangan dari A B, ya, ruas garis AB. Oke. Sekarang lihat contoh yang ketiga. Ya. Ini sudah langsung kita gambarkan bahwa segitiga ABC dengan titik A negatif 3,0, B-nya 2, negatif 1, C-nya 4,6. Ditranslasi dengan translasi 4, negatif 3. Berarti translasinya adalah ke kanan 4, ke bawah 3. Ya, titik A. Nah, berarti ini menjadi titik A aksen. Kemudian B ke kanan 4, ke bawah 3. Ini B aksen. Ya, kemudian C, ini C aksennya, ya. Ya, yaitu titik C aksennya yaitu 8,3. Nah, kita hubungkan titik A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini geser dari pergeseran dari segitiga A, B, C. Ya, itulah hasil translasi dari segitiga ABC dengan translasi 4, negatif 3, yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Iya, saya yakin mudah. Maka kalau kita misalnya diketahui titik P, S, T ditranslasi MN, ya. Maka bayangan dari titik P adalah P aksen. Dengan P aksen koordinatnya adalah S ditambah M, T ditambah N. Nah, itu tergantung nilai S, T, M, dan N-nya. Hati-hati kalau menjumlahkan, terutama untuk yang bertanda negatif. Baik itu positif negatif semua atau satu positif satu negatif. Silahkan diulang di pelajaran sebelumnya, ya. Oke, maka sekarang kita coba, ya. Latihan. Diketahui segitiga PQR dengan P
negatif 2, negatif 2, Q negatif 5,4, dan R-nya 6,3. Gambarlah segitiga tersebut pada koordinat kartesius. Kemudian tentukan bayang segitiga tersebut jika ditranslasi dengan translasi 3, negatif 4. Selamat mencoba, saya yakin mudah, tidak ada yang sulit selama kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.